Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Rizzy Channel. Nah, alhamdulillah hari ini tepat kita sudah masuk ke hari ke-11 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman beserta keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di rumah, terapkan social distancing dan juga ikuti aturan pemerintah. Baik teman-teman, hari ini saya akan bagi-bagi tips nih buat teman-teman. Tipsnya adalah bagaimana bulan Ramadan ini kita bisa tetap produktif. Tips Ramadan produktif. Nah, tips yang pertama adalah saya akan bagikan teman-teman. Yang pertama adalah tips yang pertama yang paling penting di bulan Ramadan apalagi adalah bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan juga saling berbagi ataupun sedekah. Karena apa? Bulan Ramadan ini kan memang bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu penting bagi kita khususnya buat umat muslim untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita bisa khatam Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Otomatis teman-teman bisa mengisi waktu teman-teman sambil mendalami agama dengan membaca Al-Quran. Apalagi teman-teman membaca Al-Quran beserta artinya, terjemahannya. Dan juga teman-teman bisa berbagi. Kita tahu banyak di sekeliling kita yang dengan adanya PSBB ini juga terdampak pekerjaan mereka yang mungkin ada ojek online ataupun pekerjaan-pekerjaan harian yang mereka terdampak itu, kita juga bisa berbagi di saat bulan Ramadan ini. Tentu di bulan Ramadan ini berlipat gandalah pahala jika kita mau membaca Al-Quran dan juga kita mau berbagi ke sesama kita. Apalagi berbagi ke sesamanya adalah kita utamakan yang terdekat dahulu, karena yang terdekat itu ya yang paling dekat itu yang paling membutuhkan, yang paling bisa kita bantu duluan gitu. Nah, yang kedua, tips yang kedua yang akan saya bagikan untuk agar teman-teman Ramadannya produktif adalah bacalah buku favorit atau tontonlah film favorit teman-teman. Sehingga dengan menonton film favorit, dengan membaca buku favorit, mudah-mudahan teman-teman banyak mendapatkan inspirasi, pelajaran-pelajaran hidup, ataupun sebagai media hiburan teman-teman untuk bagaimana teman-teman mengisi waktu luang di bulan Ramadan ini. Nah, tips yang ketiga dari saya adalah bagaimana kita ngembangin hobi kita. Misal seperti itu, seperti saya hobinya nulis misalkan. Nah, kita manfaatkan hobi kita di bulan Ramadan ini dengan menulis. Manfaatkan waktu kita untuk menulis. Manfaatkan waktu kita untuk nulis puisi, nulis buku misalkan, atau bermain musik, ngedit video dan lain-lain. Nah, ini bisa membantu kita untuk lebih produktif, sehingga pada saat bulan Ramadan sudah selesai ataupun PSBB ini selesai, kita bisa menghasilkan sebuah karya, nggak nol gitu loh. Jadi kita bisa nulis, baik itu buku, nulis itu puisi, cerpen dan lain-lain, dan juga kita bisa misalkan buat edit video yang teman-teman punya kalian edit video, atau edit foto, ataupun teman-teman ngulik yang namanya lagu, musik dan lain-lain. Nah, tips yang selanjutnya, alangkah baiknya tips yang ini kita mungkin jarang di rumah atau kita seringnya di luar. Nah, tips yang berikutnya adalah bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah mungkin ya teman-teman karena kerja atau kuliah jarang di rumah, jarang bersih-bersih. Nah, ini saatnya lah kita bersih-bersih rumah. Baik itu bersihin toilet atau WC di rumah kita, bersihin kamar kita sendiri, terus juga mungkin merapikan rak-rak buku dan lain-lain yang ada di rumah kita, ataupun kita bersih-bersih taman kalau kita punya taman di rumah. Nah, tips yang selanjutnya adalah di bulan Ramadan yang produktif ini, kita bisa yang namanya menyambung tali silaturahmi. Nah, kita tahu selama ini mungkin kita sibuk kuliah, jadi saya bilang kita sibuk untuk kerja, kita sibuk untuk melakukan hal di luar rumah, ataupun kita sibuk dalam hal untuk urusan-urusan yang lain, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk bersosialisasi dengan teman kecil kita kah, dengan sahabat kita kah, atau dengan keluarga kita kah, terus atau kita sudah lama tidak berkomunikasi dengan
teman-teman kita yang ada di SMA, SMP, SD dan lain-lain. Nah, silaturahmi itu bisa kita sambung pada saat kita Ramadan ini. Ya, nggak mungkin ketemu ya. Kita menggunakan media sosial mungkin, terus kita menggunakan yang namanya WA, video call, terus kita menggunakan aplikasi Zoom untuk bisa bertemu secara online. Nah, tips selanjutnya adalah ini penting menurut saya, adalah kita bisa memperbanyak berbincang-bincang dengan keluarga, terutama dengan bapak ibu kita. Kita tahu bahwa mungkin yang tadi saya bilang, kita sering di luar rumah, kadang-kadang nyampe malam kita nggak ketemu ibu kita sudah tidur, atau bapak kita sudah tidur, atau adik kakak kita. Jadi sehingga waktu kita untuk bercengkrama, untuk curhat, untuk cerita, untuk berbagi apa aja yang sudah kita alami di luar, itu jadi berkurang. Nah, inilah saatnya pada saat bulan Ramadan yang produktif ini kita bisa memperbanyak berbincang-bincang dengan keluarga, ngobrol dari hati ke hati, dan juga kita bisa tahu mengakrabkan diri secara istilahnya, membangun chemistry-nya lebih lagi sama keluarga kita. Apalagi mungkin selama ini bagi teman-teman yang sibuk di luar dengan masing-masing aktivitasnya, teman-teman pasti jarang berkomunikasi dengan bapak ibu kita. Apalagi ya kita misalkan nanya sudah makan atau belum, atau bagaimana perkembangan pekerjaan orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Terus kita bisa tahu bagaimana aktivitas adik kita kalau kita punya adik, atau aktivitas kakak kita, atau kita punya ponakan mungkin. Nah, itu mempererat lagi komunikasi kita dengan keluarga, sehingga pada saat Ramadan ini kita bisa semakin dekat dengan keluarga, semakin intens berkomunikasi dengan keluarga kita. Terus tips yang terakhir dari saya adalah di saat bulan Ramadan ini banyak sekarang kita mungkin tidak bisa berinteraksi, bersosialisasi keluar rumah, sehingga kita terbatas mau kemana-mana. Nah, tips yang terakhir ini adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan waktunya untuk berbisnis online. Karena banyak teman-teman saya sekarang mereka punya keahlian, misalkan masak kue, atau membuat kue, atau masak makanan-makanan seperti misalkan rendang, opor ayam, terus juga keripik dan lain-lain. Nah, disinilah saatnya teman-teman mengembangkan bisnis teman-teman, keahlian teman-teman yang teman-teman punya untuk berjualan, berdagang. Caranya gimana ya? Secara online. Kita bisa menggunakan WA group, kita bisa menggunakan Japri langsung kepada teman-teman kita yang mungkin berminat. Kita bisa juga melalui media sosial. Banyak sekarang platform-platform jualan secara online, baik teman-teman bisa menggunakan e-commerce, atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya Instagram, Facebook, ataupun teman-teman bisa juga informasikan kepada saudara-saudara, terus teman-teman sejawat teman-teman, ataupun sahabat teman-teman, sehingga di bulan puasa ini teman-teman menghasilkan pundi-pundi uang juga. Karena memang saat bulan Ramadan ini bukannya kita malah menurunkan intensitas kita dalam berkreativitas, malah seharusnya menurut saya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang kita untuk yang pertama muhasabah diri kita, yang kedua adalah bagaimana memperbanyak silaturahmi dan intensitas berkomunikasi dengan keluarga, mengembangkan hobi kita, dan juga bagaimana kita mengembangkan yang namanya semangat kita untuk berbisnis. Karena kita tahu dengan adanya pandemi corona ini, virus atau COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang awalnya bekerja tiba-tiba dirumahkan. Yang saya dapat informasi dari Kementerian Sosial, ada sekitar 1,7 juta masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari COVID ini, baik yang dirumahkan ataupun yang kena PHK. Makanya di tips yang terakhir ini, memulai bisnis online ini penting bagi teman-teman, minimal untuk membantu pemasukan teman-teman pribadi, atau untuk uang jajan teman-teman sendiri. Dan mungkin teman-teman bisa mengembangkan atau scale up ke depan setelah mungkin virus ini selesai. Nah, teman-teman memang benar-benar pure bisa berbisnis dari sini gitu loh. Nah, tips-tips ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan inspirasi ngapain aja sih selama bulan Ramadan. Nah, sekali lagi bahwa bulan Ramadan bukan bulannya bermalas-malasan,
melengkapi bulan kita untuk muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman bisa mendekatkan diri juga kepada keluarga, teman, sahabat, dan juga bagaimana mengembangkan hobi-hobi teman-teman yang mungkin hobi ini sudah lama teman-teman ingin wujudkan, seperti misalkan tadi menulis, hobi teman-teman buat puisi, terus edit video, edit foto, ataupun bikin sebuah lagu atau musik. Nah, saatnya sekarang lah teman-teman bisa mewujudkan itu. Banyak waktu kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang banyak ini. Sangat banyak waktu dari kita sekarang. 2 bulan, 3 bulan kebelakangan ini kita berada di rumah, kita banyak berinteraksi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, mungkin yang punya istri, terus juga teman-teman berinteraksi dengan bapak ibunya dan lain-lain. Nah, saatnya teman-teman berpikir untuk produktif, bahwa jika kita berdiam diri saja ya tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Saatnya di bulan Ramadan ini kita dekatkan diri dengan Allah, kita dekatkan diri dengan keluarga dan juga teman-teman. Oke teman-teman, sekian tips Ramadan yang produktif dari saya. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi teman-teman, membantu teman-teman untuk lebih aktif lagi, bahwa teman-teman jika ingin, tidak ada yang tidak mungkin. Bukan PSBB ini bukan jadi menghambat kita, pandemik itu bukan jadi menghalangi kita untuk menjadi lebih baik, untuk berkarya. Jadikan ini sebagai motivasi kita menjadi lebih maju. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, share, dan juga komen di video ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat sampai puasa ini selesai, dan kita bisa meraih kemenangan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.